Ya, Kalau dalam Alkitab kan kita memang diajar mulai dari kecil nih. Saya kan udah belajar mengenai kasih gitu. Di dalam Alkitab ada yang bilang mengasihi musuh. Ya. Tapi kan justru nggak logis. Kalau menurut saya sendiri nggak logis. Nah, gitu. saya pengen denger nih, nggak logisnya kenapa? Ya nggak mungkin dong. Mas sudah mencaci saya, mencaci saya. Ibaratnya Mas sudah yang buruk-buruk lah melakukan terhadap saya. Masih saja kita doakan Mas dengan hal yang bagus gitu loh. Kan nggak masuk akal toh. Kalau kita mendoakan orang yang mencaci maki kita, selama kita nggak disakiti secara fisik, secara kita nggak dipersekusi, mungkin masih bisa, Mas. Mungkin masih logis. Kita mempunyai saudara perempuan, Ya. diperkosa, meninggal. Nah, kalau itu kan sudah fisik. Ah. Nah, sudah fisik kan, itu yang nggak logis. Ada kita punya saudara perempuan, diperkosa misalnya, dibunuh gitu. Apakah kita mau mendoakan yang membunuh saudara perempuan kita? Nggak mungkin. Nah, itu yang nggak logis. Nah, itu saya setuju, Mas. Tapi kalau tadi mendoakan orang yang mencaci maki kita doakan itu masih logis. Tapi kalau bilang kasihilah musuhmu, musuh ya, yang artinya sudah melibatkan kontak fisik, merugikan kita, menyakiti kita, terus kita tetap harus mengasihi orang itu, bahkan kita suruh mendoakan, nah itu yang nggak logis. Saya kayak gitu, siapa yang mencuri barang saya? Ya nggak mungkin dong kita doakan lagi yang bagus-bagus sama dia. Berkatilah dia Tuhan, inilah dia Tuhan, lindungilah dia, berikanlah berkat sama dia gitu loh. Padahal udah barang kita dicuri gitu loh. Betul. Yang ada apa? Maaf kata, babi manusia itu kan gitu. Ya. Iya. Teman-teman, kita bisa melihat bahwa obrolan dari kedua teman kita ini, Apri dan Donditan, adalah seputar soal masalah logis atau tidak logisnya, mengampuni atau mendoakan yang baik terhadap orang yang berlaku jahat kepada kita, ya. Nah, kita melihat alur logika dari Donditan ini adalah, yang pertama, dia mengatakan ajaran Kristen itu, atau ajaran kasih yang dalam Kristen itu, tidak logis, karena tidak mungkin berbuat baik kepada musuh. Nah, tetapi menariknya, ketika Apri mengatakan contohnya dicaci maki, masakan kita mendoakan yang baik-baik? Dondi lalu bilang, oh tidak, kalau dicaci itu masih bisa tidak membalas, masih bisa mendoakan yang baik. Tapi kalau dijahatin secara fisik, harus dibalas. Kita lihat sekali lagi apa perkataan Donditan ini. Selama kita nggak disakiti secara fisik, secara kita nggak dipersekusi, mungkin masih bisa, Mas. Mungkin masih logis. Kita mempunyai saudara perempuan, Ya. diperkosa, meninggal. Nah, kalau itu kan sudah fisik. Ah. Nah, sudah fisik kan, itu yang nggak logis. Ada kita punya saudara perempuan, diperkosa misalnya, dibunuh gitu. Apakah kita mau mendoakan yang membunuh saudara perempuan kita? Nggak mungkin. Nah, itu yang nggak logis. Nah, itu saya setuju, Mas. Tapi kalau tadi mendoakan orang yang mencaci maki kita doakan itu masih logis. Ya, Anda bisa melihat bahwa standar Donditan adalah mendoakan yang mencaci maki itu masih logis. Kalau cuma dicaci maki, jangan dibalas. Nah, buat saya inilah inkonsistensi yang pertama dari seorang Donditaan. Jadi begini, mohon maaf Kodondi ya, saya yakin Anda menyaksikan video saya ini. Masalahnya adalah ada kisah yang menyebutkan bahwa nabi yang Anda ikuti hari ini berlaku sebaliknya dari apa yang Anda katakan. Dikisahkan bahwa Muhammad itu pernah melegitimasi ya pembunuhan bagi mereka yang menghina beliau. Misalnya yang terjadi pada seorang bernama Abu Afak, atau yang terjadi pada seorang bernama Asma binti Marwan, atau juga yang terjadi pada orang-orang yang bernama Fartana, Al-Harith bin Al-Talatil, Abdullah ibnu Zibara, dan Hubairah. Ini adalah orang-orang yang terkena eksekusi ketika mereka menghina atau mencaci maki Nabi Muhammad menurut kepercayaan saudara-saudara kita ini. Ya. Jadi masalahnya adalah saya ingin mengatakan bahwa Anda inkonsisten, Kodondi. Kalau Anda betul-betul mengikuti nabimu, maka Anda harus juga konsisten bahwa yang mencaci maki juga ya harus dibalas begitu. Seperti yang dilakukan dalam sirah atau yang seperti yang dikabarkan di dalam sirah. Saya menemukan seorang artikel yang ditulis atau diterjemahkan sebenarnya oleh seorang Irfan Nugroho. Jadi dia mengatakan judulnya adalah kisah pembunuhan Abu Afak sang penista agama. Ya, jawaban tim fatwa Islam Web diketuai oleh Syekh Abdullah Fakih Al-Sinkiti. Ya, di sini dikatakan bahwa Abu Afak adalah seorang Yahudi yang biasa menghina Rasulullah dengan puisinya dan menghasung manusia untuk menentang beliau. Oleh karena itu seorang sahabat, seorang
bernama Salim bin Umair pergi menemui Abu Afaq dan membunuhnya. Maka terjadilah misi Salim bin Umair melawan Abu Afaq si Yahudi di bulan Syawal. Abu Afaq adalah pria tua berusia 120 tahun. Dia adalah seorang Yahudi dan memiliki kebiasaan menghasung manusia melawan Rasul. Dia terbiasa membuat puisi satir tentang Nabi Muhammad. Salim bin Umar yang merupakan seorang sahabat yang mudah menangis dan ikut serta dalam perang Badar berkata, "Saya bersumpah bahwa saya akan membunuh Abu Afaq atau mati dalam upaya membunuh orang tersebut." Itu kata Salim, seorang sahabat Nabi, ya. Dan akhirnya dikatakan dia menunggu kesempatan suatu malam yang panas membuat Abu Afaq tidur, dan Salim bin Umair mengetahui hal itu lalu pergi menempatkan pedangnya di atas lehernya, lever atau leher ini ya, dan menekan lever. Dan menekan sampai tembus ke kasurnya Abu Afaq dan sebagainya. Hal ini dilegitimasi oleh sang Nabi, ya. Perbuatan dari sahabat Nabi ini yaitu Salim bin Umar ini, ya. Dan ini adalah sebuah bagian yang tercatat di dalam sirah. Dalam satu artikel yang lain dituliskan bahwa Rasulullah halalkan darah 9 pelaku kejahatan di Mekah. Dan 9 pelaku kejahatan tersebut adalah 9 pelaku yang kebanyakan diantaranya adalah orang-orang yang mengarang puisi atau menyindir Nabi Muhammad, ya. Fartana misalnya yang menyanyikan lagu satir tentang Muhammad. Al-Harith bin Al-Talatil menghina Muhammad melalui puisi-puisinya. Abdullah bin Sibara itu menulis puisi yang mengganggu atau mencemooh Muhammad. Hubairah adalah orang yang mencemooh Muhammad lewat puisinya. Dan ini adalah orang-orang yang kemudian, mohon maaf sekali lagi, dieksekusi, dihabiskan begitu ya, oleh sahabat Muhammad, dan itu dilegitimasi oleh Muhammad. Semuanya tertulis di dalam sirah, dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada sirah Nabawiyah dari Ibnu Katsir dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi. Ini adalah dalam catatan Muslim, begitu ya, dalam catatan sejarah Islam. Jadi saya jadi mempertanyakan sebenarnya ajaran agama penutup dan agama yang sempurna. Apakah ajaran demikian itu melegitimasi eksekusi terhadap orang-orang yang mencaci dan menghina? Dan menurut saya ini inkonsisten dengan apa yang dikatakan oleh Don Ditan yang mengatakan kalau mencaci ya bolehlah didoakan yang baik-baik. Tetapi pada kenyataannya itu tidak terjadi pada sejarah Islam, apalagi pada penaklukan Mekah, begitu ya. Nah, apa yang membuat, lalu buat saya pribadi, apa yang membuat kalau begitu saya percaya pada Yesus Kristus? Yesus Kristus pernah mengalami apa yang terjadi juga pada Muhammad ketika dia dihina, ya. Jadi Matius 27, 39 dan 40 mengatakan orang-orang yang lewat menghujat Yesus sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Bahkan imam-imam kepala juga dan ahli Taurat dan para tua-tua agama mengolok-olok Yesus, lalu berkata orang lain dia selamatkan tapi dirinya tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah dia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Apa yang membuat saya percaya adalah Yesus ketika disalibkan mengatakan kepada orang-orang yang menghina dia itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman semua, dari kisah ini saja, saya belum masuk kepada pembahasan nih ya, tapi dari kisah ini saja soal mengampuni yang mencaci maki, manakah yang lebih mulia? Kalau dari saya pribadi, saya melihat Tuhan Yesus lebih mulia adabnya atau sikapnya atau tindakannya. Itu pendapat pribadi saya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman yang menyaksikan, Anda punya pendapat lain, silahkan. Tetapi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan tentu dalam hal ini saya menyentil seorang Don Ditan. Kalau Anda mau konsisten Ko Dondi, maka Anda pun tidak boleh mengeluarkan statement mengampuni yang mencaci itu.
Tetapi Anda juga harus konsisten dengan keteladanan yang ditunjukkan begitu ya. Dan ya, saya nggak tahu. Ya, tentu dalam hal ini saya juga yakin, tapi menurut saya ada konsistensi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi ya, itu pilihan Anda ya.